Air bersih, listrik di rumah, sama pekerjaan yang layak. Seringkali kita ngelihat tiga hal ini sebagai masalah yang beda-beda, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ketiganya itu sebenarnya potongan dari satu teka-teki raksasa? Nah, di sini kita akan coba susun potongan-potongan itu buat ngelihat gambaran besarnya, gambaran masa depan Indonesia. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling penting buat hidup, air. Ini bukan lagi ancaman di masa depan loh, ini adalah krisis yang udah ada di depan mata kita sekarang dan butuh perhatian serius. 192 juta orang. Coba deh kita resapin dulu angkanya. Itu lebih dari 2/3 penduduk Indonesia loh. Mereka ini tetangga kita, saudara kita, yang setiap hari harus berjuang tanpa akses mudah ke air bersih. Sesuatu yang mungkin buat kita tinggal putar keran aja. Ini krisis skala nasional yang serius banget. Dan masalahnya itu bukan cuma soal jumlah airnya, tapi juga kualitasnya. Bayangin, sungai-sungai besar kita kayak Citarum, Brantas, Ciliwung, dan Progo yang harusnya jadi sumber kehidupan, malah masuk daftar sungai paling tercemar di dunia. Ini kan ironis banget ya, dan jadi tanda bahaya buat lingkungan kita. Terus, siapa dong yang salah? Jawabannya, ternyata ya cerminan dari kegiatan kita semua. Limbah dari pabrik, pupuk kimia dari sawah, sampai sampah dari rumah kita sehari-hari, semuanya ikut andil. Jadi, ini masalah kita bersama, yang solusinya juga harus kita cari bareng-bareng. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari air, kita lihat dua pilar penting lainnya buat pembangunan, energi dan ekonomi. Sekilas mungkin kelihatannya nggak ada hubungannya. Tapi, apa benar gitu? Percaya nggak, Indonesia itu sebenarnya duduk di atas harta karun energi terbarukan. Ada potensi sebesar 443 gigawatt, itu kekuatan yang super besar, cukup buat nerangin seluruh negeri, yang datang dari matahari, angin, dan air. Potensi ini ibarat raksasa yang lagi tidur, nunggu dibangunin buat masa depan energi kita yang lebih bersih. Nah, di sisi ekonomi, tujuannya itu lebih dari sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita ngomongin soal pekerjaan yang layak atau SDG 8. Artinya apa? Artinya upahnya harus adil, ada perlindungan sosialnya, dan martabat pekerjanya dihargai. Karena pada akhirnya yang bikin negara maju itu bukan cuma banyaknya pekerjaan, tapi kualitasnya. Tapi jalan ke sana itu masih banyak tantangannya. Salah satu yang paling kelihatan ya ini, kesenjangan upah. Fakta bahwa perempuan rata-rata dibayar 23% lebih rendah itu jadi bukti nyata kalau pertumbuhan ekonomi aja tuh nggak cukup kalau hasilnya nggak dirasakan secara adil oleh semua orang. Oke, kita udah bahas 3 isu besar, krisis air, kebutuhan energi, sama tantangan ekonomi. Nah, sekarang nih bagian serunya, waktunya kita sambungin titik-titiknya dan nemuin benang merah yang tersembunyi di antara semuanya. Jadi, saya mau tanya lagi pertanyaan di awal tadi. Apa benar masalah air, energi, dan pekerjaan itu masalah yang sendiri-sendiri? Setelah kita lihat data-datanya, jawabannya kayaknya udah mulai kelihatan ya. Dan ternyata hubungannya jauh lebih erat dari yang kita bayangkan. Ternyata semua itu nyambung dalam satu siklus yang saling bergantung. Gampangnya gini deh, buat menghasilkan listrik, kita butuh air, entah itu buat PLTA atau pendingin. Terus, buat ngelola dan ngalirin air bersih sampai ke rumah-rumah, kita butuh energi. Nah, dua-duanya ini, air dan energi, jadi fondasi buat pertanian, buat industri, yang ujung-ujungnya menciptakan pekerjaan buat kita semua. Satu nggak bisa jalan kalau yang lain pincang. Inilah inti dari semua ini. Konsep ini punya nama keren, Nexus. Ini adalah sebuah sistem di mana air, energi, pangan, dan ekonomi itu saling kait-mengait dan saling memengaruhi. Kalau kita ubah satu bagian, bagian yang lain pasti ikut kena dampaknya. Nah, karena hubungannya serumit ini, terus gimana dong cara pemerintah Indonesia mengaturnya? Yuk, sekarang kita coba lihat gimana konsep Nexus ini coba diterapkan dalam bentuk kebijakan. Jadi, pemerintah nggak tinggal diam. Di sektor energi, kita bisa lihat ada peta jalan yang cukup jelas. Sejak tahun 2007, udah ada landasan hukumnya. Dan puncaknya di 2014, ada target yang ambisius banget. Tujuannya adalah pelan-pelan pindah dari energi fosil ke energi terbarukan. Sampai targetnya hampir sepertiga di tahun 2050 nanti. Ini komitmen jangka panjang loh. Biar lebih kebayang, target 23% di tahun 2025 itu artinya kita harus lari kenceng banget buat bangun pembangkit energi terbarukan. Walaupun 77% masih dari energi fosil, pergeseran ini butuh investasi yang luar biasa besar dan juga inovasi teknologi biar bisa tercapai. Makin jelas kan sekarang kalau masa depan air, energi, dan kesejahteraan kita itu saling terikat erat. Jadi jalan ke depannya menuntut kita buat berpikir secara menyeluruh,
nggak bisa sepotong-sepotong. Jadi, apa intinya? Pertama, nyelesain masalah satu-satu itu nggak akan berhasil. Kebijakan harus terintegrasi. Contohnya, bangun bendungan itu bukan cuma mikirin berapa listrik yang dihasilkan, tapi juga gimana dampaknya ke petani, ke air minum, dan juga jenis pekerjaan baru apa yang bisa muncul. Tentu saja, buat bisa begini, kita butuh banget yang namanya inovasi. Pernyataan dari Menteri PPN Garing Kepala Bappenas ini benar-benar menggarisbawahi urgensinya. Coba deh dengerin kata kuncinya. Kolaborasi, responsif, dan berketahanan. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan buat kita bisa menghadapi tantangan global yang makin rumit. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua, menyeimbangkan kebutuhan air yang mendesak, transisi energi yang vital, dan penciptaan pekerjaan yang layak itu tantangan terbesar generasi kita. Emang nggak ada jawaban yang gampang, tapi memahami kalau semua ini adalah satu kesatuan, sebuah neksus. Itu adalah langkah pertama yang paling penting.